Pertempuran yang melibatkan antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Bukannya mereda, peperangan justru semakin memanas setiap pekannya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 5 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan aksi menegangkan di sebelah barat Selidovo. Kemarin, sumber daya Ukraina menulis bahwa pasukan Rusia mendekati daerah berpenduduk. Dan hari ini terdapat rekaman tentara resimentan ke-80 yang mengibarkan bendera Rusia di Novoalexeyevka. Kami menunggu konfirmasi resmi pelepasan dari Kementerian Pertahanan. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rekaman penyerangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kazovia ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 5 November 2024. Kelompok penyerang dari Divisi Lintas Udara ke-98 bergerak maju setiap hari di wilayah tanggung jawab divisi tersebut. Angkatan bersenjata Ukraina menggali setiap meter tanah yang menempati ruang bawah tanah yang paling penting dibentengi dan melakukan perlawanan yang kuat terhadap kelompok penyerang Rusia. Namun seperti yang ditunjukkan oleh latihan, mereka mendapatkan hasil yang sama, mengirim mereka ke dalam penerbangan langsung ke bandara. Sebagian tentara Ukraina yang lebih pintar segera menyerah dan hidup. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet.
Angkatan bersenjata Ukraina mau tidak mau harus melewati malam-malam yang sulit setiap harinya. Serangan Rusia yang tak kenal waktu tidak memberikan kesempatan kepada anggota militer kubu Kiev untuk beristirahat dengan tenang. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 5 November 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan proses pengintaian unit serangan udara besar dari Brigade Lintas Udara ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Kianisa dekat Sumy, diikuti dengan pengendalian objektif atas serangan rudal. Menurut informasi yang turut dituliskan dalam keterangan unggahan, di wilayah populasi ini posisi yang besar sudah tertutup. Selama proses pengintaian, diputuskan untuk menyerang secara khusus pada peralatan tersebut. Akumulasinya ternyata sangat besar, dan personelnya tersebar luas di seluruh hutan. Berdasarkan hasil awal, berikut ini yang berhasil dimusnahkan. Peralatan AFV sebanyak 10, PMP Berlay sebanyak 3 buah, Tang 2, SAU-2S1 Gosdika 2 buah, dan personel militer sebanyak 60 orang turut hancur dalam insiden ini. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Selasa 5 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan situasi pertempuran di area kehutanan Serebryansky. Artileri Angkatan Bersenjata Rusia menyerang pusat kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Sampai saat ini tentara Rusia masih konsisten menjalankan misinya, fokus menghancurkan pertahanan militer Ukraina. Di arah ini, peluncur UAV Ukraina dikonfirmasi berhasil menjadi sasaran utama artileri Rusia. Akibatnya kerugian besar mau tidak mau harus diterima prajurit Ukraina. Serangan drone FPV Rusia terekam menghancurkan 2 parit tentara Ukraina. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram pada Senin 4 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone FPV Rusia mengubah posisi Angkatan Bersenjata Ukraina bak menjadi awan debu. Operator drone dari kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia secara aktif menyerang posisi tentara Ukraina dan juga secara efektif mengubahnya menjadi awan debu. Dengan bantuan serangan yang akurat dan kuat, drone tidak hanya menyebabkan kerusakan signifikan pada garis pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina, tetapi juga menurunkan moral personal tersebut sehingga melemahkan kemampuan mereka untuk melawan klaim militer Rusia. 15 dari 22 unit kendaraan lapis baja Rusia selama operasi seperti dalam video dikabarkan hancur. Militer Ukraina meluncurkan serangan drone demi menggagalkan upaya pasukan Rusia mendekati posisinya. Rekaman detik-detik serangan ramai beredar di Telegram pada Senin 4 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan Ukraina melaporkan serangan massal terhadap pasukan Rusia yang berhasil dipukul mundurnya. Rusia menggunakan 22 unit kendaraan lapis baja, 7 tank, 13 BMP,
MT, 2 MTLB, dan sekitar 120 penumpang untuk operasi penyerangan. Akibat pertempuran tersebut, 6 tank dan 9 BMP hancur, militer Rusia menderita kerugian tenaga sekitar 19 tersingkir dan 23 luka-luka. Akibat kerusakan, kebakaran, tentara dari 10 kelompok penyerang musuh dihentikan saat mendekati posisi kami, jelas militer Ukraina. Panglima Angkatan Bersenjata Rusia Jenderal Oleksandr Syrskyi mengakui Ukraina terus mengalami tekanan berat dari Rusia. Pasukan Vladimir Putin kini terus mengalami kemajuan mendorong tentara Ukraina jauh lebih ke dalam. Saat ini Angkatan Bersenjata Ukraina menahan salah satu serangan Rusia terkuat sejak dimulainya invasi besar-besaran tahun 2022. Tulis Syrskyi di Telegram dikutip Russia Today, Minggu 3 November 2024. Syrskyi juga menyampaikan hal yang sama saat pertemuan dengan Kepala Staf Ceko Letnan Jenderal Karel Reka pada Sabtu 2 November yang menekankan bahwa unit-unit Ukraina selalu membutuhkan pengisian ulang sumber dayanya. Sejumlah media barat mengabarkan bahwa invasi Ukraina ke kurs Rusia pada Agustus lalu justru menjadi blunder bagi Presiden Volodymyr Zelensky. Badan Intelijen Militer Ukraina atau HUR mengabarkan pasukan Korea Utara telah terkonsentrasi di wilayah perbatasan. Mereka tidak dibekali dengan senjata ala kadarnya. Pasukan asal Pyongyang ini dibekali dengan senjata lengkap untuk memenangkan pertempuran. Dalam laporannya, Sabtu 2 November 2024, HUR mengatakan ribuan pasukan Korut tersebut dilengkapi dengan senjata-senjata, antara lain senapan runduk, AK-12, mortir 60 mm, peluncur granat anti-tank genggam, dan rudal anti-tank Phoenix. Selain senjata tersebut, mereka juga membawa perangkat penglihatan malam, pencitraan termal, alat bidik kilomotor, dan teropong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.